Dasarnya adalah ada surat undangan DPR RI kepada Kepala BNN RI yang dalam hal ini saya selaku mewakili Pak Kepala BNN RI sebagai PLT Deputi Berantas menghadiri acara ini. Sekaligus juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu di Komisi 3 bahwa kami sendiri waktu itu juga sebagai pimpinan operasi terkait dengan kasus itu. Jadi saya waktu itu sebagai Direktur Penindakan dan Pengejaran. Jadi berawal dari laporan intelijen mengenai akan adanya penyelundupan narkotika plus senjata api sebenarnya yang sudah ditangani oleh pihak otoritas di Thailand, dan ini ada relasinya dengan kasus yang hubungannya dengan kapal Sea Dragon dengan kapal yang pernah diproses oleh otoritas di Thailand. Nah, pada tanggal 19 Mei 2025, tim gabungan BNN RI, BNNP Kepri, TNI Angkatan Laut dan Bea Cukai, dan saya waktu itu yang memimpin acara operasi tersebut, menggelar perencanaan operasi yang kami mengundang dari teman-teman Angkatan Laut, kemudian dari Bea Cukai, termasuk dari BNN sendiri untuk melaksanakan kegiatan semacam operasi karena adanya laporan intelijen tersebut. Nah, saat itu disepakati untuk melaksanakan kegiatan intercept dengan menyiapkan beberapa perangkat, antara lain dari pihak TNI Angkatan Laut menyiapkan 2 kapal besar, kemudian kapal BC-2 juga, termasuk ada kapal-kapal kecil sebagai kapal speedboat yang nanti akan mengiringi atau mengawal terkait dengan kegiatan intercept. Dari hasil penyelidikan, pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2025 dini hari, tim gabungan yang dipimpin oleh saya waktu itu akan mengidentifikasi sebuah kapal dengan beberapa indikasi yang mencurigakan. Jadi sesungguhnya dengan indikasi-indikasi yang mencurigakan, salah satunya adalah AIS atau Automatic Identification System, itu tidak dalam posisi aktif, artinya on off, itu ada kecurigaan di kami. Kemudian selain itu juga secara visual, kami melihat tidak dipasang bendera, karena posisi kapal berada dari negara lain tetapi tidak ada benderanya. Kemudian ada tulisan di Sea Dragon di badan kapal, dan ini kapal tersebut yang sudah kami lakukan penyidikan, fix bahwa itu kapal yang akan melewati wilayah perairan Indonesia. Sehingga pada saat itu, kita lakukan proses intercept di laut. Setelah masuk melalui perairan Indonesia, kami menghadang dengan menghentikan kapal sekitar pukul 00.05 di titik koordinat yang sudah ditetapkan oleh Puidros Angkatan Laut dan BC di lintang utara maupun lintang selatannya. Nah, saat tugas naik ke kapal Sea Dragon dan menanyakan dokumen pelayaran, sejujurnya tidak ada dokumen pelayaran yang ada. Jadi waktu itu hanya ada beberapa dokumen kapal, nanti kami akan sampaikan pada slide berikutnya. Jadi kita bertemu sama 4 orang warga negara Indonesia dan 2 orang warga negara asing. Akhirnya kami memutuskan untuk membawa kapal tersebut ke wilayah daerah Tanjung Uncang. Perjalanan dari titik koordinat yang ada sekitar 4 jam, dari titik penangkapan ke dermaga Tanjung Uncang. Hanya salah satu awak warga negara Thailand yang bernama Pungwan, ketika perjalanan kami interogasi pada saat menuju ke wilayah Tanjung Uncang, dari 6 orang tersebut, hanya 1 orang yang setelah kami interogasi menyatakan bahwa Pak, ada barang narkoba di mesin dan di haluan kapal depan. Dari 6 orang tersebut. Sehingga waktu itu kami melaporkan kepada pimpinan sampai kapal tersebut merapat ke Tanjung Uncang. Kemudian sampai di dermaga Tanjung Uncang, lanjut next slide. Berdasarkan petunjuk dari salah satu warga negara Thailand tersebut, kami mengajak yang bersangkutan berdasarkan keterangannya untuk mendapatkan barang bukti yang ada di mesin. Mesin itu posisinya di bawah. Sedangkan satu lagi adalah di haluan bagian depan. Kalau kami bisa lihat, ini adalah posisi brake mesin yang ada disimpan barang narkotika yang dalam satu kardus. Kemudian di bagian haluan depan juga disimpan. Jadi ada 67 kardus coklat terbungkus plastik dengan rincian 36 kardus tersimpan dan 31 kardus tersimpan di ruang mesin. Jadi 31 di ruang mesin, 36 kardus ada di haluan depan. Selanjutnya, kita lakukan pengujian lebih dulu apakah barang yang disimpan di haluan depan dan di haluan, yang di bagian mesin mengandung narkotika atau tidak.
Jadi kalau lihat dari gambar yang ada, posisi di kardus itu adalah seperti itu yang di bagian tengah. Kemudian untuk pengetesan terhadap barang bukti tersebut, kita sampel di bagian depan dan di bagian mesin. Akhirnya positif mengandung metapetamin atau sabu. Kemudian dilakukan penimbangan, total brutonya adalah 2.115,130 gram atau 2 ton lebih. Kemudian selanjutnya kami mencoba melakukan pemeriksaan dokumen kapal dan alat komunikasi yang ada pada masing-masing orang yang diamankan, 2 warga negara Thailand maupun 4 warga negara Indonesia. Hanya terdapat 2 dokumen yang kami sinyalir adalah ada Kiribati Ship Registry, atau kalau misalkan kami bisa sebut itu semacam STNK-nya dari kapal, plus 1 letter of guarantee. Bukan manifest sebenarnya, letter of guarantee. Nah, ada beberapa data nama yang ada di sana, ada Hasiolan, ada Fandi, kemudian ada Leo Samosir, dan ada Richard Halongmuan. Plus ada barang bukti yang non-narkotik adalah handphone. Kemudian, alat komunikasi yang kami bisa cek dari beberapa data yang ada adalah fokus kepada beberapa ABK yang mengarah kepada jekitan yang diakui oleh mereka yang menyuruh. Ya, menyuruh mereka. Kita lihat ada komunikasi antara Halongmuan, Samosir, kemudian juga ada komunikasi menggunakan bukan aplikasi tapi aplikasi lain dari warga negara Thailand namanya Pong. Nah, dokumen manifest kapal atau bukan yang disebut manifest kapal oleh mereka tersebut adalah letter of guarantee tersebut. Terdapatlah beberapa posisi, diantaranya adalah Hasiolan Samosir, yang di situ terdapat dia sebagai kapten. Tetapi dalam letter of guarantee tersebut, posisinya adalah master. Kemudian demikian juga dengan Richard Halongmuan atau sebagai CEO, Chief Officer atau Nakhoda. Kemudian Fandi Ramadan sebagai 2E tertulis di sana adalah Second Engineer atau masinis 2. Kemudian Leo Chandra sebagai EBI atau Able Bodied Seaman atau jurumudi. Kemudian kita lakukan pemeriksaan saksi-saksi terhadap beberapa orang pada saat dilakukan penggeledahan, diantaranya adalah ada keterangan dari RT RW setempat setelah kita periksa ada di Tanjung Uncang. Demikian juga anggota penyidik yang ada di lapangan atau dalam artian di kapal, termasuk juga mereka-mereka yang kita jadikan sebagai saksi adalah dari pihak Bea Cukai, karena bersama-sama kita ikut melakukan intercept di laut. Ada kecurigaan yang terjadi terhadap F, dalam hal ini mungkin yang tersebut di publik adalah Fandi Ramadan. Sebenarnya ada keterangan-keterangan yang dimunculkan pada saat interogasi, yang kami minta keterangan yang bersangkutan. Betul benar waktu itu dia menyampaikan bahwa ada kecurigaan terhadap kardus tersebut. Tidak mungkin barang berharga seperti uang dan emas. Tapi kendati sudah curiga, tidak satupun awak kapal Sea Dragon berniat untuk menghentikan pelayaran. Karena proses ketika kami ambil atau intercept di laut, yang bersangkutan juga kami ambil keterangan tidak menceritakan apa yang sesungguhnya. Bahkan dalam foto interogasi ini kalau memang diizinkan Pak Pimpinan Komisi 3 kami tayangkan atau tidak Pak? Ya, tayangkan aja. Keterangannya. Ya. Boleh dibuka keterangannya pada saat interogasi. Muatan yang itu. Muatan itu. Udah sudah ke kapal udah mulai jadi bawah sama. Ada barang tersebut yang dicurigai sebagai apapun itu mengandung narkotika, dan keterangan itu dikuatkan dalam beberapa BAP tersangka, dan itu dinyatakan oleh bersangkutan. Tapi memang pada awalnya yang bersangkutan mengatakan bahwa itu dia curiga bahwa ini adalah mungkin disampaikan uang atau emas. Tapi lanjut kepada akhirnya kami melalui gelar perkara melakukan penetapan tersangka terhadap 6 orang tersebut dengan pasal yang kita terapkan terhadap 6 orang yang dengan posisi masing-masing. Kemudian dilakukan pemeriksaan tersangka, kemudian penyidik juga melengkapi berkas administrasi penyidikan sesuai ketentuan hukum acara menurut KUHP dan Undang-Undang Narkotika, ditambah administrasi penyidikan lainnya seperti pemberitahuan penangkapan ke Dubes Thailand karena ada 2 negara Thailand di sana,
Kemudian surat permohonan plotting titik koordinat ke Dirjen Hupla dan Pushidros Angkatan Laut. Jadi artinya titik koordinat pada saat kami intercept di wilayah perairan Indonesia, serta penerbitan daftar pencarian orang atau red notice melalui Dep Hupinter atas nama Changhai atau Kapten Tui, kemudian Mr. Tan dan alias Jekitan alias Tanjen yang sudah kita nyatakan DPO. Selanjutnya kami kirimkan kepada Divisi Hubungan Internasional untuk dilakukan red notice. Sebagai implementasi dari due process of law, penyidik BNN menunjukkan salah satu penasihat hukum. Jadi pada saat di tingkat penyidikan, memang kami mengajukan pertanyaan kepada yang bersangkutan, apakah Anda bersedia didampingi penasihat hukum? Ya, tetapi dia tidak menunjuk penasihat hukum yang mana, sehingga berdasarkan kewajiban undang-undang terhadap ancaman hukuman di atas 5 tahun, kami menyiapkan atau menunjuk penasihat hukum. Selanjutnya, tertuang dalam keterangan tersangka Fandi Ramadi, bahkan kami menyampaikan dengan penunjukan penasihat hukum yang ada, apakah saudara Fandi menerima atau bersedia, yang bersangkutan menyatakan bersedia. Kemudian dari pemeriksaan tersangka, terdapatlah lini masa kejadian. Lini masa kejadian, lanjut, next slide. Perjalanan dari kapal maupun ABK yang ada. Jadi pada akhir April 2025, ini kami sampaikan bahwa akhirnya keterangan tersangka yang ada menyampaikan tentang proses adanya barang itu ada di kapal Sea Dragon. Di akhir April 2025, Jekitan menelepon Hasiolan atau Kapten untuk menawarkan pekerjaan bawa kapal kargo. Hasiolan kemudian mengajak Richard dan Leo dan Fandi. Kemudian pada tanggal 1 Mei 2025, Hasiolan dan kawan-kawan berangkat dari Medan menuju Hatia, Thailand, yang kita sebut 4 orang tadi. Di sana mereka bertemu dengan Pong dan Pam, jadi 2 orang yang kebetulan, bukan 2 orang yang kita intercept di kapal Sea Dragon. Mereka ketemu di sana. Kemudian selama 10 hari berada di Thailand, Jekitan memberitahu bahwa kapal yang akan dibawa berubah menjadi kapal tanker bernama Sea Dragon. Selanjutnya tanggal 14 Mei 2025 dini hari, seluruh ABK naik speedboat dari Sungai Surakon menuju kapal tanker Sea Dragon. Jadi mereka naik speedboat menuju kapal tanker Sea Dragon yang berada di tengah laut berjarak sekitar 3 mil dari muara Sungai Surakon. Jadi mereka naik kemudian berangkat menuju 3 mil ke muara Sungai Surakon. Pada tanggal 18 Mei 2025 dini hari, Sea Dragon tiba di perairan Phuket. Kemudian mereka mengapung setengah jam kemudian, ada kapal ikan yang masuk berbendera Thailand menghampiri mereka. Setelah salah satu ABK memberikan uang Myanmar, jadi ada kode yang diberikan kepada ABK kapal yang ada, yang Pong tersebut, dengan tanda uang Myanmar. Kemudian si Pong menerima telepon dari Mr. Tan, menyampaikan kamu terima saja, itu kode dari saya, yang menandakan bahwa ada barang yang akan dimasukkan ke kapal Sea Dragon. Sehingga seluruh ABK Sea Dragon kecuali kapten yang berada di ruang kemudi ikut menyangkut seluruh kardus yang 36 kardus ke dalam tangki. Jadi setelah diletakkan di satu tempat, kemudian diarahkan ke mesin dan di haluan bagian depan. Pekerjaan tersebut dilakukan sekitar 1 jam kemudian Sea Dragon berbalik ke arah meninggalkan Phuket. Sampai pada akhirnya kapal Sea Dragon melanjutkan pelayaran melewati Selat Malaka, menuju titik koordinat menuju Filipina, sehingga pelaksanaan intercept dilakukan oleh kita berdasarkan informasi intelijen. Jadi itu yang terjadi berdasarkan lini masa kejadian hasil pemeriksaan tersangka kami kepada beberapa awak ABK, baik itu warga negara Thailand maupun 4 orang warga negara Indonesia. Ada beberapa aplikasi atau fakta-fakta dengan unsur yang analisis juridis terhadap tersangka yang kami proses atau kami persangkakan kepada mereka. Kami mungkin tidak akan menyebutkan di sini. Intinya adalah mereka kami persangkakan dengan pasal-pasal termasuk F. Kemudian ada analisis juridis terhadap mereka, yaitu menyimpan dan menguasai dan menerima, dan pasal-pasalnya sudah kami terapkan dengan unsur pasal di Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009. Selanjutnya analisa pasar unsur narkotikanya juga ada terhadap barang tersebut merupakan golongan 1. Lanjut next slide ya. Golongan 1, analisa Pansar. Oke. Kemudian junto pemufakatan jahat. Lanjut juga ada proses pengiriman. Jadi tahapan yang kami lakukan sampai akhirnya kasus tersebut
kami serahkan kepada pihak kejaksaan melalui proses sebelumnya ada semacam gelar. Kemudian proses pengiriman sampai dengan berkas perkara, sebelum kami serahkan ke berkas perkara dari mulai petunjuk P18 atau P19, ada salah satu petunjuk dari teman-teman JPU adalah memeriksa ahli. Dan ahli berpendapat salah satunya dari saksi ahli yang lain berpendapat menerapkan atau perbuatan tersangka dinilai memenuhi karakteristik dolus eventualis, yaitu kesadaran akan adanya kemungkinan pelanggaran hukum namun tetap melanjutkan perbuatan tersebut. Ini salah satu dalil yang disampaikan oleh ahli terkait dengan petunjuk jaksa. Sampai akhirnya kami memenuhi petunjuk jaksa tersebut. Lanjut, next slide. Setelah dinyatakan P21, kami menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada JPU pada tanggal 18 September 2025. Demikian, mohon izin Bapak Ketua Komisi 3 dan Bapak Ibu dari anggota Komisi 3 yang kami sampaikan. Kami akhiri, kami mohon maaf kurang lebih siap. Jekitannya belum tertangkap ya Pak ya? Siap. Yang jekitannya belum tertangkap ya? Sudah kami tetapkan DPO. DPO ya Pak Siap. Ya? Dan sudah kami kirim red notice-nya melalui Dipu Winter. Dia di luar negeri yang Siap. bersangkutan? Siap. Oke. Oke, lanjut Pak. Siap. Demikian Bapak Ibu Ketua Komisi 3 yang kami saya sampaikan. Kesimpulannya adalah pengungkapan kasus jenis narkotika dengan total bruto 2,115130 gram yang ditemukan di atas kapal Sidragan merupakan serangkaian tindakan penegakan hukum dari hasil koordinasi dan kolaborasi berbagai aparat penegak hukum yang merupakan jaringan internasional. Demikian, mohon izin, selanjutnya kami mohon petunjuk dan arahan. Bentar, yang koordinasi ke jekitan itu si Kapten itu ya Pak tadi ya? Siap. Pak Samosir itu ya Pak ya? Ya, selain dia juga ada komunikasi dengan orang Thailand. Dengan orang? Orang Thailand, warga negara Thailand yang kami tangkap. Taiwan. Siap. Thailand. Thailand. Siap. Tertangkap juga orang Thailand. Siap. Si Pong itu ya, Mr. Ya. Pong. Jadi ada dua orang, Pong, Pong sama Pan. Pak Samosir ya? Pam. Orang Thailandnya dua orang. Oh, dua orang Pong, Pam, dan Pak Samosir. Ya, siap. Ya, ini yang berkoordinasi dengan jekitan. Siap. Oke. Baru di bawahnya ada si ini ya, Pandi Siap. dan berapa Siap. APK lainnya ya Pak ya? Siap.